akan tanggapi kamu ya. Untuk permasalahan yang kamu sampaikan, udah mulai ngarang lagi, datanya nggak ada. Oke, saya tunjukkan Coba nanti datanya. tunjukkan ya nanti datamu ya, tunjukkan ya di mana datamu ya. Terus apakah tertera ya di dalam sejarah Islam atau di dalam Al-Quran? Nah, terus siapa kan pengarangnya? Jangan-jangan karanganmu kan gitu. Pakailah data. Jangan kamu cuma ngebual aja dari tadi, datanya nggak ada, mana aku percaya. Terus kamu mengajak aku dari kemarin, kembalilah ya, kita menuhankan Yesus. Nggak ada para nabi itu, ku bilang ya, mengajarkan menyembah manusia. Nabi mana ya yang mengajarkan menyembah manusia? Tunjukkan sama saya. Adam kah? Nuh kah? Abraham kah? Musa kah? Ezra kah? Salomo kah? Daud kah? Atau Yesus sekalipun? Di mana Yesus mengajarkan menyembah manusia? Lalu kamu minta aku ya agar menyembah manusia? Ya mimpilah. Kalau kau nyembah manusia sesat, jangan ajak-ajak aku ya, ajak teman-teman Kristen yang lain gitu kalau mau nyembah manusia. Kalau aku anti penyembahan berhala, penyembahan manusia gitu. Nah, terus tentang masalah Maryam. Nah, seharusnya kamu tuh serang RK yang patung Bunda Marianya gede kali kata kamu daripada Yesus. Nah, terus kamu memframing ayat Quranku tadi sedikit. Baik, ku jelaskan ya. Nih, kalau aku berdata, nih. Ini kan yang kamu bawa nih. Nah, ya. Quran surah Al-Maidah ayat 116 ya. Wa idz qala Allah ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni. Kamu paham enggak ittakhiduni ini? Ittakhidhu itu ya dis ya, yang menjadikan tuh. Jadikanlah aku, ittakhiduni. Jadi ya fi'il amar ya, memerintahkan untuk Nabi Isa itu dijadikan atau Yesus itu dijadikan Tuhan. Apapun sektenya, apapun golongannya, bagaimanapun pahamnya, apabila menjadikan Yesus itu Tuhan, maka sesat. Oh, ittakhiduni wa ummiya ilahaini. Bukan cuma sekte Maryamisme yang ada di Arab yang ditegur, tapi keseluruhan Kristen yang ditegur. Ittakhiduni. Semua Kristen yang menjadikan Yesus itu adalah Tuhan. Itu ya. Termasuk kamu gitu. Maka dari itu tobatlah, berhentilah menyembah manusia. Udah dibilang para nabi nggak ada mengajarkan menyembah manusia. Hanya satu-satunya Paulus yang ajarin nyembah manusia. Nabi terdahulu nggak ada ngajarin nyembah manusia, apalagi Nabi Muhammad. Oh, nggak ada, anti banget beliau terhadap berhala, apalagi terhadap penyembahan manusia. Jadi kayak gitu des ya. Jangan kamu salah menyembah. Hidup cuma sekali gitu. Nah, kalaupun masalah internal kamu aku nggak mau bahas. Yang jelas ku minta datamu, di mana kata kamu tadi ya yang seperti yang kamu katakan. Kayak aku kan berdata Quran surah Maryam ayat 116. Terus kosakatanya ku bahas. Nah, terus Al-Quran sering ku bawa dari tadi. Dari tadi aku belum ke Bible-mu loh. Ya, belum aku ke Bible-mu. Kalau aku ke Bible-mu panik nanti kamu susah jawab. Gak apa-apa ya, aku defend dulu ya. Untuk apa menjawab semua tuduhanmu? Agar apa? Kawan-kawan yang menonton, Kristen yang menonton, oh ternyata ini ilmu edis, ya suka ngibul, kan tahu. Ya 13 tahun gak ada buktinya bisa baca, tapi ya kayak gimana? Urusin kitab orang. Lebih baik, makanya ku bilang ya, urusin gontok-gontokan internal kamu. Itu aja. Yang satu nyembah patung, yang satu nyembah manusia. Sesat dua-duanya. Kamu sesat, RK dan Joseph juga sesat, sama ya. Nah, urusinlah internal kamu, oke?
Silahkan tuh. Baik. Ngomong apa lagi kamu? Ya. Baik ya Sob ya. Jadi permasalahan ya atau bukti-bukti bahwa sesungguhnya Al-Quran itu bukan milik orang Islam itu mana waktunya Sob? Belum muncul. Tunggu. Oke, sebentar. Baik. Baik ya, saya baca ya teman-teman ya. Saya tanggapi. Jadi teman-teman, apa sih bukti bahwa sesungguhnya Al-Quran itu sendiri sebenarnya aslinya bukan milik orang Islam? Buktinya adalah bahwa sampai hari ini orang Islam itu tidak tahu apa sih arti Al-Quran itu. Iya, nggak tahu. Jadi kalau teman-teman baca, saya bukakan satu ini Sob ya, nih. Ini adalah pandangan-pandangan orang-orang Islam sendiri tentang sebenarnya Quran itu apa. Nih, bayangkan dari mulai lambang, nama kitab itu mereka tidak tahu. Perhatikan nih Sob. Asal kata Al-Quran benarkah dari bahasa Arab nih? Udah dipertanyakan ini oleh orang Islam sendiri. Apa iya Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab? Nah, memang kalau Uncup ya karena biasa di pondok pesantren ya nggak ngerti hal-hal beginian ya. Begini Sob. Jadi ya bayangkan nih, perhatikan Sob. Ada berbagai macam tafsir ya. Ada berbagai, perhatikan nih. Jika dilihat secara bahasa etimologi, sebagian besar, perhatikan, sebagian besar ulama berpendapat Sob, bahwa Al-Quran berasal dari kata qoro'a yang berarti membaca. Tapi ada juga yang berpendapat lain. Bukan, artinya bukan itu, salah mengatakan begitu. Ya, perhatikan di dalam bukunya nih, perhatikan. Namun ada pandangan lain yang menyatakan bahwa Al-Quran bukanlah sebuah kata turunan dari lafal seperti di atas, melainkan sebuah nama, isim alam bagi kitab suci ini, sebagaimana nama Taurat dan Injil. Pandangan yang terakhir ini dianut oleh Imam Syafi'i, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Syabuni ya tahun 2016 halaman 14. Hal ini juga dianut oleh Imam Ibnu Katsir sebagaimana dijelaskan dalam Syarh Al-Syatibiyah ya karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dalam kitab Ibnu Katsir membaca kata Al-Quran tanpa hamzah. Perhatikan, nggak ada hamzahnya. Tetapi orang Islam sekarang kata Al-Qur'annya itu ada hamzahnya. Kita tahu huruf hamzah itu aslinya kan huruf belakangan, huruf yang ditambahkan kemudian. Nggak ada itu aslinya, nggak ada. Jadi dari sini saja udah ketahuan Sob bahwa nama katanya aja udah nggak jelas itu dari mana. Ketahuanlah bahwa Quran sesungguhnya bukanlah apa yang dijelaskan oleh orang Islam selama ini dari kata qoro'a begitu, enggak ya, atau mengumpulkan atau membaca. Jadi asal usul kata Quran sendiri sudah bermasalah di dalam agama Islam. Nah, tetapi Sob ya, seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran, apa kata Quran? Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang diturunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Nah, makanya Sob belajar sama ahli kitab. Seperti kata Quran itu sendiri, suruh nanya Sob, tanya ahli kitab, tanya pembaca Taurat, tanya pembaca Injil. Nah, sebenarnya Sob, Quran itu berasal dari bahasa Syria, bahasa Aram. Apa sih? Dari kata apa? Dari kata keryana. Apa keryana itu? Keryana itu adalah dokumen-dokumen liturgis yang dipakai oleh gereja-gereja Syria. Saya kasih contoh. Contoh ada yang paling bukti adalah, yang paling nyata adalah kata alif lam mim. Alif lam mim. Apa artinya? Sampai sekarang orang Islam gak ada yang tahu. Padahal arti alif lam mim itu artinya alem. Apa alem itu? Di dalam bahasa Syria artinya tenanglah, heninglah, diamlah. Itu biasa diucapkan di dalam liturgi Kristen Syria ketika memulai ritus-ritus persekutuan.
Artinya, mulailah hening, heninglah, tenanglah, karena akan dibacakan kepada kalian naskah-naskah kitab suci. Itu artinya, kalau kalian tanya sama orang Islam apa arti alif lam mim, sampai sekarang nggak ada jawabannya, hanya Allah yang tahu. Kajian-kajian seperti ini belum ada. Wah, mana tahu orang pondok pesantren. Nggak tahu. Coba Sob, kalau ada orang Islam yang ngerti alif lam mim, saya lompat dari Monas. Silakan. Meninggal. Nanti kalau ku tunjukkan kitab ulamanya meninggal pula kamu. Arti alif lam mim itu ada. Jangan salah. Tapi aku mau tanggapi dulu yang lebih penting dari omongan kamu, ya. Baik ya teman-teman. Des ya, datanya di mana? Kau berdata atau tidak tuduhanmu? Dari tadi ku minta data. Di mana? Seperti yang kamu katakan, datanya di mana? Tiba-tiba kamu nyosor ke NU online. Tuduhanmu tadi yang di awal mana? Ya, Al-Quran itu katanya berasal bukan dari umat Islam. Itu kan tuduhan. Di mana datanya itu? Itu yang kutagih pertama. Nih ya, pertama. Karena kamu sendiri yang ngomong. Yang kedua, tadi kata kamu, belajarlah kepada ahli kitab. Itu ayatnya di mana? Tunjukkanlah samaku. Nanti biar ku jelaskan. Sebenarnya aku tahu gitu, tapi aku mau tes kamu sebenarnya. Tahu nggak di mana datanya gitu? Di mana datanya? Terus ya yang kamu omongkan itu di mana? Tunjukkan ke publik gitu. Mari ajari publik yang jujur gitu. Maka dari itu apa yang kamu omongkan, kedustaan kamu akan kupatahkan malam ini gitu loh. Makanya tunjukkan dulu sama publik, ya nanti akan kubahas literasi kamu tuh. Terus kosakata Quran, katanya bingung. Loh. Edis ya, dia tidak paham rupanya teman-teman ya. Tidak paham tasrif Arab. Kalau kita melihat ya Al-Quran, pengertian Al-Quran itu secara bahasa diambil dari kata apa? Diambil dari kata qoro'a yaqra'u. Tuh ya, qiraah, yang artinya sesuatu dibaca. Udah jelas. Tadi pun ya kalau kamu membawa NU online di sini, ini kan NU online yang kamu bawa nih ya. Nih ya. Banyak ulama berpendapat secara apa? Secara bahasa ya tetap qoro'ah. Kau jujurlah ngambil web orang itu ya. Kau bacakan bahwa Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Dia yang menjaganya dan dia pula yang memeliharanya. Jadi kalau kosakata Al-Quran lebih banyak pendapatnya qoro'a yaqra'u ya dis ya, yang kamu pun kagak paham tasrifnya ya. Coba kamu tunjukkan Al-Quran berasal dari bahasa apa secara tekstual gramatikanya. Ayo, karena jelas ayatnya. Kan Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Kata kamu bukan dari Arab, bukan milik Islam, berarti bahasa di luar dong. Bahasa apa Quran? Lalu bagaimana gramatikanya? Mencret kau boh. Kau bikin tuduhan tapi nggak ada dasarnya ya mencret, nanti dis ngawurmu. Jelaskan, ada nggak dia ilmunya menjelaskan gramatika sama saya ya teman-teman. Terus datanya di mana, tuduhannya. Terus kata kamu belajar kepada ya pemegang kitab sebelumnya, itu ayatnya di mana? Kamu tampilkan dulu, meskipun aku tahu gitu. Tapi setidaknya aku ngajarin kamu untuk diskusi berdata. Jangan cuma omon-omon gitu. Kalau omon-omon pun aku bisa, ya. Kalau omon-omon, jadi jangan omon-omon doang. Tunjukkan datanya gitu. Habis ini aku akan ke Bible, ya. Cuma belum aja. Aku mau kita bahas dulu Islamnya lebih banyak. Karena itu lebih penting bagiku, ya.
Lebih penting bahas Islam, bahas Quran daripada bahas kitabmu. Ngapain aku bahas yang kayak gini kitabmu nih ya? Ada kata Allah ya dalam Quran surah Ali Imran ayat 78 teman-teman. Di ayat 78 itu dikatakan ya bahwa Ali Imran ayat 78 nih. Ya, aku bukakan aja buat Edis nih ya. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab. Kata Allah apa ya? Dan sungguh di antara mereka ada niscaya segolongan orang ya yang memutar balikkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka yang mereka baca itu dari Alkitab gitu. Padahal itu bukan Alkitab dan mereka itu berkata bahwa itu dari Allah padahal bukan dari Allah. Jadi di sini kamu ketahuan dustanya. Ngapain ku bahas kitab dusta gitu. Jadi aku lebih memilih ya menjelaskan Islam secara rinci dulu biar kawan-kawan Kristen paham dan masih banyak Islam yang juga perlu pengajaran. Habis waktumu, Sob. Habis waktumu. Baik. Sedetik 2 detik. Baik ya. apa-apa. Tadi kita tadi masih menunggu si Uncup mengartikan alif lam mim, tapi ketahuan si Uncup nggak bakal bisa. Sob, sebenarnya kalau kamu mau jujur ya Sob ya, kamu harus mengakui Sob bahwa kata Quran itu sendiri itu kata-kata yang sampai sekarang itu belum terpecahkan. Bayangkan imam ya, sekelas imam yang di mazhab terbesar dalam kalian tuh Imam Syafi'i itu tidak mengartikan bahwa Quran itu berasal dari kata qoro'a. Aduh, udah saya bacakan lo tadi Uncup, jangan diulang-ulang lagi lah, saya malas ngulang-ulang lagi. Imam Syafi'i itu mengatakan lafaz Quran itu bukan merupakan turunan dari bahasa Arab. Quran itu sama seperti Taurat dan Injil, nama kitab gitu aja. Saking bingungnya Imam Syafi'i, makanya nggak ada hamzahnya itu. Menurut dia seperti itu. Lafaz Quran itu aslinya tidak ada hamzahnya. Nah, sekarang Sob, saya akan buktikan bahwa sebenarnya Quran itu tadinya bukan bahasa Arab. Itu dibuktikan dari Quran surat Yusuf ayat yang kedua. Dikatakan begini, sesungguhnya kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Nah, kata-kata kami turunkan dalam bahasa Arab itu mengindikasikan bahwa Quran tadinya memang bukan bahasa Arab. Saya kasih contoh sederhana, Sob. Contoh sederhana. Saya ingin mengirimkan kepada kamu sebuah dokumen. Dokumen ini contoh dokumen, misalnya kita anggap dokumen apa ya? Contoh cerita Harry Potter. Ya, saya bilang begini, Yusuf, saya kirimkan kepada kamu Harry Potter dalam bahasa Indonesia supaya kamu memahaminya. Apa maknanya? Maknanya adalah bahwa Harry Potter aslinya memang bukan bahasa Indonesia. Makanya saya katakan kepada kamu dalam bahasa Indonesia, Sob, supaya kamu paham. Saya kasih contoh lain. Misalnya, kita pergi ke toko buku. Ya, misalnya taruhlah kita ke Gramedia. Di Gramedia ada tulisan begini, Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Kenapa kok ada kata-kata dalam bahasa Indonesia? Karena aslinya memang bukan bahasa Indonesia. Seperti itu. Nah, setiap buku yang menuliskan dalam bahasa A supaya kamu paham, itu menjadi bukti kuat bahwa aslinya buku itu bukan dalam bahasa itu. Coba, kalau kamu nggak percaya begini, Sob. Misalnya kamu di Kalimantan, misalnya Kaltim Pos misalnya. Ada nggak Kaltim Pos itu ngomong sama pembacanya bilang begini, koran Kaltim ini saya tulis dalam bahasa Indonesia supaya kamu paham. Pernah nggak dia bilang begitu? Nggak ada. Kenapa? Ya karena memang itu udah bahasa Indonesia kok. Ngapain? Begitu loh. Maksudnya begini, kata-kata saya ngomong kepada kamu atau saya kirimkan kepada kamu dalam bahasa ini, itu mengindikasikan bahwa dokumen itu aslinya bukan bahasa tersebut.
Nah, itu contoh. Kemudian sebenarnya itu dikuatkan dengan ditemukannya kurang lebih 200-an bahasa-bahasa asing di dalam Al-Quran yang sampai detik ini orang Islam nggak tahu itu apa. Nggak tahu dia. Contoh, saya kasih contoh. Alif Lam Mim. Apa Alif Lam Mim? Orang Muslim sampai sekarang tidak ada yang tahu. Terus, misalnya apa lagi? Ya, misalnya kata-kata yang di dalam surat Al-Kahfi itu. Ya, di dalam surat Al-Kahfi ada kata-kata yang artinya sampai sekarang orang Muslim tidak tahu itu. Ada yang bilang, oh itu nama bukit, oh itu nama anjing, oh itu nama ini, banyak sekali. Dan sebenarnya hal itu juga diakui oleh Quran sendiri. Al-Quran membuat ayat dengan mengatakan, sesungguhnya di dalam Quran tersebut didapati kata-kata atau ayat-ayat mutasyabihat yang seorang pun tidak tahu artinya. Bayangkan Sob, Quran ngomentari isi Quran sendiri. Di dalam Quran tersebut ada ayat-ayat yang tidak seorang pun mengerti. Loh. Gimana? Silakan Sob, tanggapi. Silakan. Des, sebelum ini aku mau kasih tahu kamu dulu. Aku kena pelanggaran gitu. Bolehkah kita ulang? Bukan ngeles, lihat kamu sendiri. Ya. Oh, aku ini bukan kamu. Tuh. Anjuk ngeles. Pelanggaran. Ya. Enggak, jadi kayak gini. Aku akan jawab dulu, habis itu aku rungkat. Masuk lagi, maksudku kayak gitu. Ya, sudahlah, silakanlah. Uncup takut ya. Ya udah, Sob. Cara takut gini, ya aku jawab 5 menit, habis itu aku rungkat bentar, masuk kembali giliran kamu gitu, oke? Ya dirungkat aja dulu, langsung naik. Nanti kalau dilanjutin juga percuma, kena batas juga di sana. Rungkat Masuk kayak dulu. gitu. Ya, rungkat dulu baru nanti naik lagi. Oke lah, kalau kayak gitu. Ya udah, Ya, aku rungkat silakan. dulu, habis itu Ya, silakan. diundang nanti ya. Kayak gitu. Silakan.